Oke guys, jadi kembali lagi ya. Aku sudah seperti biasa telat upload video karena memang setiap kali aku ngupload video ini ya apa namanya nggak sering-sering banget. Jadi hari ini seperti biasa aku kan belum masuk di spot market lagi ya. Tapi ini kemungkinan besar mau masuk ya kan. Nah, aku hari ini mau bahas BTC ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat apa namanya pergerakan altcoin itu mengikuti seperti pergerakan BTC pada umumnya ya. Jadi kalau semisal si BTC ini mengalami kenaikan yang signifikan, altcoin biasanya pada terbang-terbang ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, seperti biasa kita lihat dulu di time frame yang tinggi. Ini aku bahas untuk kalian yang para investor jangka lama atau ini ya apa namanya ya pokoknya investor jangka lama gitu ya. Nah ini kalau kita lihat nih ya guys ya, dia sempat ini di time frame weekly dia kan sempat ketahan di area resisten ya kan, terus dia ada di area support sini ya. Tapi kalau di time frame weekly ini kalian perlu nunggu lebih lama lagi untuk adanya konfirmasi yang lebih tepat lagi ya guys ya, karena walaupun kita lihat secara time frame weekly kayak seperti gini nih ya guys ya, kurang detail. Jadi walaupun bisa dianalisa tapi kurang detail karena ini masih cenderung di area sideways kalau di area satu minggu ya time frame weekly-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya kan kalau di time frame weekly sendiri. Nah sekarang aku mau bahas buat yang scalping nih ya. Tentunya aku kalau scalping ini pakai time frame yang sedang aja 1 hari. Kemarin sempat ini ya pembahasanku itu kan dia keluar dari parallel channel ini ya kan. Nah kan seperti ini ya kan. Aku sempat lihat-lihat informasi-informasi itu ya kayak di YouTube gitu ya sebelum aku mau record, ada apa sih sebenarnya kok BTC ini bisa terbang selain dari technical analysis yang kemarin aku berikan ya kan, mulai cicil-cicil BTC dulu itu ya kan. Tapi ternyata ada berita lagi, berita mengenai BTC kalau Amazon ini mulai terjun ke BTC ya, dan sempat tadi pagi itu terbang tinggi ya kan, tapi terus dia langsung dipukul turun ya karena ini Amazon menampik berita tersebut atau lebih tepatnya nggak mau klarifikasi tentang hal tersebut ya. Nah tapi di luar itu karena aku cuman baca-baca itu sekilas ya kan, jadi ya kalian tahu sendiri aku bukan ini apa nggak terlalu tahu kalau soal fundamental. Aku baca pasti sekilas-sekilas saja karena aku bukan tipe orang yang investor jangka lama, tapi aku tetap bakal mau beli koin untuk jangka lamanya ya ke depannya ya. Seperti biasa kita pakai gunakan MACD ya kan, dan juga RSI. Nah kenapa kalau tadi kan soal berita nih ya kan, sekarang soal technical analisa. Kenapa sampai di area sini ya kan? Nah, bentar aku geser dulu ya kan. Kenapa sampai di area sini dia dipukul turun ya kan? Tanpa kita lihat berita ya kan, melalui technical analisa pun kita seharusnya tahu ya. Kalau kalian selalu dengar apa namanya, bukan dengar, mempelajari apa yang selalu aku berikan ke kalian ya. Jadi di sini ini kan kalian lihat nih ada yang namanya divergen. Kemarin kan aku sudah bilang ya kan di area sini kan divergen ini kan. Nah, dimulai titik ini nih. Ya kan? Nah, coba aku tebelin ya. Pakai warna merah. Sini yang tebel nih. Kalian lihat ya kan. Sedangkan ini malah di area sini ya. Dia ini malah turun ya kan. Kemarin kan seperti ini nih aku kasih di postingan grup Facebook ya kan, ataupun walaupun aku lupa ngasih di video ya. Nah setiap kali terjadi divergen ya kan, kalian harus perlu ingat dimulai pertama kali titik divergen ini ya kan, mulai titik divergen ini ya kan, nih ya kan di titik area sini dia ini pasti akan bikin yang namanya, setelah dia melakukan di titik area divergen, dia ini pasti akan melanjutkan tren utamanya dia, kurang lebih seperti itu ya, tren utamanya dia. Dan aku sendiri melihat ya kan di time frame 1 hari ini dia ini masih berusaha untuk mencoba naik ke area positif ya kan.
Tapi kalau dilihat-lihat lagi nih ya guys ya, ini volumenya nih juga nambah yang enggak signifikan banget ya kan, tapi dia cenderung berkurang terus ya kan. Yang pertama itu ya kan. Tapi di luar dari, kalau aku bilang ya secara technical analisa, aku ini jarang memperhatikan volume ya kan. Tapi kalau naiknya secara signifikan ini kemana, aku sudah jelasin ya kan. Dia ini paling enggak BTC ini akan naik di area 600, tapi ternyata sampai 570 aja dia sudah nggak kuat, langsung turun kan. Tapi ya it's okay lah, kurang lebih kan walaupun nggak yang nyentuh sampai area 600, tapi kalian sudah antisipasi duluan ya, bakal retrace atau koreksi bentar ya. Nah untuk BTC sendiri kayak gitu ya, kalau aku bilang ya ini kemungkinan besar dia masih dalam pola 1 hari ini ya. Kalau kalian lihat ya, dia masih area yang cenderung sideways, nggak naik banget juga nggak turun banget ya kan. Jadi kalian bisa lihat nih bergeraknya cuma di area-area seperti ini aja. Beda kalau kita lihat seperti ini nih guys ya kan, di area seperti ini dia cenderung naik ya kan, terus turun, dia langsung naik lagi. Kalau ini sudah berapa bulan nih kayak gini terus ya kan. Jadi mohon maaf kalau orek-orekan ya guys ya. Nah untuk analisa kedepannya BTC bakal jadi kayak gimana ya kan. Sekarang kita lihat dulu di MACD-nya ya, di MACD-nya sendiri nih ya. Kalau dia ini nggak mau kuat naik lagi ya kan, masih di area, kembali lagi longsor ke area negatif, bisa dipastikan BTC ini masih belum kuat untuk naik lebih tinggi lagi ya. Dia pasti terjadi koreksi lagi ya kan. Kalau kalian lihat nih sudah keluar dari area Bollinger Band ya kan. Dan stochastic RSI pun juga sudah menandakan dia ini overbought ya kan. Dan dimana juga ya kan si BTC ini sudah mengalami penghijauan secara masif ya. Kalau aku bilang ya, kalau di time frame 1 hari ini loh ya, kalau kita lihat secara luasnya ini ya, ini kan sudah hijau sampai 7 hari. Sedangkan kita kasih perbandingan, lihat perbandingan di area sini ya kan. Jadi agak orang-orang nggak apa, di area sini dan di area sini tuh nih, di area sini nih ya tuh ya kan. Di area sini kita lihat nih perbedaannya apa yang mencolok itu. Yang mencolok ya yang pertama ya MACD-nya, kalian lihat nih ya kan. MACD-nya dia tuh masih di area positif guys, kalau kalian lihat ya kan. Walaupun setelah dia retrace atau terkoreksi cukup dalam ya kan, tapi dia ini persilangannya kalau kalian lihat nih ya kan, persilangannya ini di area positif dan didukung dengan stochastic RSI yang bener-bener nggak MACD-nya nggak turun terus stokastiknya naik gitu, nggak kayak gitu ya kan. Nah kurang lebih seperti itu ya kalau kalian lihat. Aku lihat ya, kalau sedangkan ini ya kan yang di sini nih ya kan, ini tuh MACD-nya masih mau persilangan tapi ke arah negatif ya kan. Dan stochastic RSI-nya juga kalian lihat sendiri ya kan, dia sudah mau ke bawah, area bawah. Jadi kemungkinan besar akan mengalami retrace atau bakal ke support berikutnya dulu ya. Kalau kalian mau cari support tuh nggak usah bingung-bingung ya kan. Jadi kalian nih ya support gini, cari langsung gini nih. Nah ya kan, kalau kalian lihat nih, aku hapus saja ya kan. Nah kemungkinan besar dia paling mungkin ya kan akan ketahan di area 500 juta lagi ya, kalau secara Fibonacci retracement ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau ya kan, kalau kita lihat di time frame 4 hours ya kan, atau 4 jam ya kan, dia pun juga sudah menunjukkan yang namanya ini mau persilangan ya. Tapi ini dia bener-bener kuat atau enggak nih, persilangannya bener-bener mau silang ke bawah di area positif atau enggak. Kalau di area time frame 4 jam dia mau persilangan atau nahan di sini, ini cuman gini aja nih seumpamanya ini dia persilangan terus gini nih, nah naik lagi ya, kemungkinan besar di time frame 1 jam 1 hari dia itu enggak terimpact terlalu besar. Jadi kemungkinan besar dia pasti bakal kuat nanjak ke area positif ya.
Jadi kurang lebih seperti itu ya kan. Jadi kalian jangan terlalu FOMO ya kan. Satu hari itu tetapkan ini aja apa, profit konsisten kalian aja ya kan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi nggak ada yang bisa terlalu aku bahas lebih jauh lagi. Nanti kalau ada update terbaru atau putaran teknikal analisa ya kan yang perlu aku bahas ya kan, kalian tanya aja ya kan, nggak usah sungkan-sungkan, langsung tanya. Dia aku bisa ngerti kekurangan pembahasanku di mana. Soalnya tuh posisinya seperti ini guys, kadang tuh di otak aku tuh berpikir seperti ini, tapi nggak bisa aku jelasin secara gamblang semuanya ya kan, karena aku tuh kadang berpikirnya banyak hal yang harus ku jelasin, tapi karena untuk menghemat durasi, jadi aku kedepannya pengen ngerti kalian kalau tanya ya kan, itu penjelasanku yang kurang di mana, kenapa bisa menganalisa seperti ini seperti itu ya kan. Jadi kalian langsung tanya aja di kolom komentar ya kan, nanti aku pasti jawab lah, dan aku pasti kasih apa namanya video kedepannya seperti yang kalian minta. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oh iya, satu lagi guys, jadi kalau kalian lihat ya guys ya, saat kalian mau melakukan open posisi ya kan, kalian lihat dulu nih guys di time frame nya ya, supaya tidak terlalu terjadi banyak noise atau gangguan nih. Jadi umpamanya seperti ini, kalian lihat ya kan, ini di stokastik RSI di time frame satu hari dia itu mau turun ya kan, terus kita ke 4 jam nih, dia mau turun lagi, yang 1 jam ternyata dia masih di bawah ya kan. Saat kalian mau ambil open posisi, tunggu sampai benar-benar mereka itu kompak ada di bawah semua atau di atas semua ya kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di saat yang tepat itu kalian baru open posisi. Jangan di time frame 1 jam dia masih di bawah RSI-nya, di time frame 2 jam dia masih di atas, time frame 4 jam dia masih di bawah, time frame 6 jam dia masih di atas. Nah, itu kecenderungannya itu dia pasti terjadi sideways guys. Bisa dipastikan tuh sideways, karena atau malah bisa lebih cenderung turun biasanya ya. Jadi kalian pastikan dulu benar-benar semua antara stokastik RSI ya kan, antara time frame 4 jam, 2 jam, 1 jam sampai 1 hari itu benar-benar di bawah mau naik semua ya kan. Jadi itu mengindikasikan sesuatu indikasi yang kuat gitu loh. Kalau ini nggak bakal lebih tepatnya itu lebih akurasinya lebih tinggi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, sekian dulu update video dari aku ya kan. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi di PPKM ini aku berdoa buat kalian ya kan, sehat-sehat selalu, stay healthy, dan tentunya salam profit.